Kalau kita lihat rupiah ini terus melanjutkan pelemahan ya, Ya, padahal hari ini ada rilis data neraca perdagangan yang benar. surplus 30 bulan beruntun. Apakah ini belum mampu menjadi booster bagi pergerakan rupiah? Ya, saya rasa itu masih belum mampu ya, karena kalau kita lihat neraca perdagangan emang udah surplus 30 bulan beruntun kayak gitu. Jadi sudah lama sebenarnya, dan banyak yang memprediksi surplus itu masih akan terus berjalan, bahkan mungkin sampai awal tahun depan kayak gitu. Jadi saya rasa memang tekanan pada rupiah itu masih kepada The Fed. Fokusnya kepada The Fed, bagaimana The Fed ke depannya akan masih terus menaikkan suku bunga kayak gitu. Kalau kita lihat mungkin pada pekan lalu itu rupiah sempat menguat cukup tajam ya, Iya. sekitar 1,5% itu menjadi ya penguatan mingguan terbesar dalam 2 tahun terakhir. Ketika itu pasar melihat kalau ada kemungkinan The Fed akan mengendurkan laju kenaikan suku bunganya setelah inflasi di Amerika Serikat menurun, kemudian tingkat penganggurannya naik. Tapi balik lagi kita lihat memang suku bunga akan dikendurkan mungkin kenaikannya, tetapi di dalam jangka panjang itu suku bunga The Fed itu bisa mencapai 5%. Jadi itu sebenarnya yang menjadi penekan utama rupiah sih. Selain juga ada isu resesi ya, ketika mungkin resesi terjadi maka dolar Amerika Serikat yang menyandang status safe haven itu lebih menarik kayak gitu ketimbang mata uang emerging market seperti rupiah. Oke, artinya meskipun inflasi sudah Amerika Serikat melandai hingga 7%, Iya, tapi tampaknya memang pelaku pasar ini masih fokus pada sikap hawkish dari The iya, Fed yang akan menurunkan suku bunga, menaikkan suku bunga iya, acuan sampai tanda inflasi ini melandai hingga 2%. iya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, sebetulnya seperti apa sih pergerakannya, Mas Putu? Ya, kalau secara teknikal, Ya, kita akan tampilkan di layar belakang ini. Ya, ini adalah pergerakan teknikal. Seperti apa analisanya, Mas Putu? kalau kita lihat sebenarnya pergerakan rupiah itu mulai mengalami pelemahan ketika dia berada di area ini ya. Ini adalah area konsolidasi antara MA 50, 100 dan 200. Kemudian mengalami pelemahan terus sampai menyentuh titik ini. Rebound. Nah, ini adalah garis Fibonacci. Jadi garis Fibonacci ini ditarik dari level terendah di tahun 2020 itu di kisaran 15.565 sampai yang tertingginya di 16.620 itu di tahun 2020 ya, itu level tarikan level Fibonacci-nya. Nah, ketika menyentuh garis Fibonacci terlihat rupiah mantul menguat lagi kemudian berbalik dan naik. Ketika menembus Fibonacci selanjutnya dia akan terus naik dan mantul lagi naik. Nah, kuncinya ada di Fibonacci 50%. Yang ini warna biru MA berapa nih, Mas? Yang ini MA 50, jadi moving average 50. Nah, ketika bergerak di atas moving average 50, rupiah sudah mulai tertekan. Kita lihat kan terus naik, kemudian ketika menembus Fibonacci retracement 50%, rupiah langsung melemah. Oke. Kemudian balik lagi menembus ke Fibonacci retracement 38,2% dan itu pelemahannya semakin kuat Oke, kayak gitu. kalau kita lihat berdasarkan indikator Fibonacci retracement ini, lalu support dan juga resistance terdekat ini di level berapa, Mas Putu? Ya, kalau kita lihat support yang kuat itu berada di 38,2%, yaitu di kisaran 15.450. Kita lihat minggu lalu rupiah sempat mau menembus tapi Iya. gagal. Ini kalau kita cermati juga ada gap ya, Mas, pada Benar. perdagangan Jumat ini. Apa yang perlu kita cermati? Nah, biasanya secara teknikal ketika terjadi gap, maka psikologis pasar itu akan menutup gap. Jadi ada risiko rupiah akan kembali melemah sebenarnya untuk menutup gap yang terjadi. Nah, support kuat itu sebenarnya ada di sini di 15.450. Jadi ketika rupiah tidak bisa menembusnya, maka ada risiko akan kembali melemah dan tidak menutup kemungkinan bisa ke 15.900-an sih. Oke, jadi ada potensi melanjutkan pelemahan, bahkan potensi worst case-nya hingga 15.900-an. Ya, sampai Mas 16.000 Putu, sih. di pekan ini kan ada rilis suku bunga acuan Bank Indonesia yang kemudian diperkirakan juga akan menaikkan suku bunga acuan di kisaran 25 basis point. Ini sebetulnya sebuah good news kah bagi rupiah, dan ini pergerakan dalam sepekan ini akan seperti apa? Kalau 25 basis point saya rasa masih bukan good news ya, biasa saja kayak gitu. Kalau misalnya BI berani menaikkan 50 basis point itu saya rasa bakal menjadi good news karena kemungkinan The Fed itu di bulan Desember akan menaikkan 50 basis point. Jadi ketika di bulan Oktober lalu BI menyatakan kenaikan 50 basis point itu untuk mengantisipasi kenaikan 75 basis point The Fed di bulan ini. Nah, sekarang kalau misalnya BI berani lagi menaikkan 50 basis point, saya rasa itu akan menjadi sentimen positif bagi rupiah. Apalagi kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi ya, 5,7%. Ya. Nah, itu bisa menjadi ruang bagi BI untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi. Kemudian
indeks keyakinan konsumen kita itu naiknya cukup tinggi ke 120 ya di bulan Oktober dari 117 kalau nggak salah. Jadi itu mengindikasikan kalau konsumen masih mau akan melakukan konsumsi dan konsumsi itu adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Gitu. Kalau tadi misalkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin, ini bisa dikatakan so-so. Ya. Kalau misalkan Bank Indonesia surprisingly menaikkan lagi suku bunga acuan hingga 50 basis poin, ini potensi penguatan rupiah ini sebetulnya bisa di level berapa dan level-level berapa yang perlu diperhatikan, Mas Putu? Ya, kalau kita lihat tadi secara teknikal ya itu ada di 15.450. Ketika itu berhasil ditembus dan rupiah tertahan di bawahnya, saya rasa rupiah ada peluang penguatan lebih lanjut. Setidaknya pertama ke 15.300-an di MA 50, kemudian selanjutnya kembali ke 15.100 sih.